Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di Market Review untuk perdagangan tanggal 25 Februari 2021. Yes, hari ini marketnya lumayan menarik, lumayan bagus ya. Karena IHSG candlenya sempat menguji level resisten ya di 6.300 sekian lah ya, belum break, masih noel dikit ya, icip-icip lah istilahnya ya, pengen 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 mungkin ngetes ini resistannya seberapa tebal sih. Kalau umpamanya saya dobrak, mabok nggak nih kepala saya ke hantam tembok ini nggak nih. Jadi orang pengen, kayak pernah tahu orang pengen tahu tebal tembok gitu kan, di tek ini tembok apa papan gitu kan, di tek tek dulu. Kalau ternyata papan, dia lari, dia dobrak. Kalau ternyata ini temboknya bata tebel lagi, dia nggak berani. Nah, ya kayak film kartun gitu loh. Jadi ya IHSG kayak gini, orang kan bilang waduh kok candlenya jelek. Saya bilang candle jelek itu relatif. Kalau kayak gini sih nggak jelek lah. Karena apa? Kamu lihat dong, range-nya begitu sempit. IHSG 6.000, range bawahnya ya saya coba cek. Range bawahnya 6180, 6179, dan atasnya 6314. Cuma 150 poin something lah. Menurut saya itu tidak lebar kan, jadi sempit kan, sempit sekali. Jadi ruang gerak candlestick itu wah rapat banget. Jadi kalau kayak candle yang tercipta hari ini, menurut saya sih ya oke lah, masih oke. Yang penting hijau dulu, dan yang penting dia sempat bikin high dulu. Wah, itu kan itu udah kita selalu harus lihat sisi positifnya ya, dari setiap pergerakan market kita harus tahu positif. Dan tadi hari ini banyak banget yang manggung itu cenderung emiten-emiten lapis kedua, lapis ketiga. Sebenarnya nggak bisa ya, karena market cap-nya belakangan yang mengisi top 20 aktif, top 20 value yang transaksinya besar itu bukan BRI lagi, bukan BCA lagi, tapi kayak Agro, Bank, BANK. Terus mungkin nanti tadi apa ya, saya lupa ingat tadi. Jadi yang ngisi top 20 aktif tuh, top 20 value itu bukan yang market cap lagi gitu. Jadi Antam, Breeze ya, yang top value udah gede-gede. Bank aja bahkan masuk di top 20 value yang paling besar nilai nominalnya ditransaksikan. Belum kalau kita ngomong top 20 aktif. Top 20 aktif itu ada bank nomor 1, terus kedua ada agro. Jadi lapis kedua, cenderung lapis ketiga nih yang lagi jalan. Bahkan top volume Bex, Friend, wah, terus BGTG ya. Jadi kalau lihat candlestick hari ini ya no wonder ya. Jadi market cap-nya pada tiarap dulu nih gitu. Jadi pada kemana semua larinya? Mamanya kan ada yang tanya, Pak, bagaimana dengan Astra? Bagaimana dengan BMRI? Bagaimana dengan BCA? Apa kabarnya itu? Apa kabarnya? Jadi market kayak gini, tadi marketnya hijau, tapi kok nggak kayak berasa nggak hijau ya Pak ya? Kayak ada yang tanya begitu ya. Dan tahu nggak karakteristik market yang naiknya kayak begitu, kayak yang tadi saya sebut tadi, kayak BGTG lah, Bank, INPC, terus ada Agro, terus ada apa lagi tuh? Baca ya, waduh itu gimana cara pergerakan itu, volatile-nya tinggi banget ya, volatility-nya tinggi banget. Dan endingnya bagaimana? Endingnya psikologi banyak diombang-ambingkan. Salah satunya yang saya ngamati betul adalah di bank. Bank tuh tadi sempat naik, terus habis itu dia dihajar agak turun di level 2000-an, 2010. Terus begitu sesi kedua mulai ditarik lagi. Nah, itu kalau nontonin terus pergerakannya, wah hampir bisa dipastikan isinya cut loss terus. Karena apa? Orang bisa berpikir, wah ini turun, ini naik, ini turun, ini naik. Cepetan. Saya sudah buat video kemarin beberapa hari ya. 2 hari ini saya buat all about
ya kalau kita bilang psikologi trading series ya, psikologi trading series. Kaitannya dengan psikologi trading. Bagaimana kita cara milih saham, harus bagaimana mentalnya yang penting ya, mental yakin, terus harus sabar ya. Dan saya bagikan satu quote, ini satu quote ini menarik. Nah, ini mesti pada kenal nih, gayanya keren banget. Kacau gitu ya. Bruce Lee, yes, Bruce Lee. Bruce Lee ini saya banyak pakai quotes-quotesnya dia karena bagus, banyak nilai-nilainya yang saya bisa sampaikan ke teman-teman member. Dan dia bilang, salah satu pelajaran terbaik yang bisa kita belajar dalam hidup adalah bagaimana kita menguasai untuk tetap tenang. Wah, kelihatannya gampang ya, tapi sulit sekali. Sulit ketika kita ngomongin duit. Wah, apa maksudnya itu? Ketika kita lihat saham naik, peng, kita pengennya rasanya pengen kejar. Atau kalau nggak, siapa yang pagi-pagi itu jam 9 itu bawaannya kayak, aduh, kayak kalau istilah Jawanya sini kemerungsung ya. Maksudnya kayak resah. Kayak gimana ya? Jadi kayak, aduh, ngapain, wah, serba ini deh. Ya, jam 9 tuh kayak pengen trading, bawaannya begitu login, atau kalau nggak begitu macet, internetnya lagi lag gitu, mamanya rasanya handphone kayak pengen dibanting. Ada yang berasa kayak gitu? Ada? Nggak ngaku. Ya, saya mengerti. Kita sama kok. Saya dulu kayak gitu, tapi sekarang saya sudah tidak. Saya malah kalau jam 9, saya malah sengaja untuk menyibukkan diri sendiri. Sibuknya saya itu dari jam 8. Dari setengah 8 bahkan. Saya sudah sibuk. Sibuk apa Pak Erwin? Saya sibuk mereview market. Saya sibuk bikin analisa market global. Ya, saya lihat regional. Jadi kalau jam 8, jam setengah 8 itu saya udah jalan lah itu. Kayak CNN sudah saya nyalain. Saya dengerin ada apa sih ini. Terus saya sudah buka room news. Saya buka Yahoo Finance, Bloomberg, saya ada langganan beberapa portal berita saya langganan. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya saya dapat berita up to date gitu ya, up to date. Terus saya lihat yang beberapa analisa saya sebelumnya, yang kemarin-kemarin saya lihat hari ini kira-kira yang bisa jalan lagi yang mana dan sebagainya. Saya buat PDF, buat prospektif. Jadi pagi itu udah sibuk. Dan biasanya kebablasan. Sampai jam 9:30 itu saya masih ya jawabin. Ada aja yang tanya macam-macam kan. Member masih banyak yang japri saya pagi-pagi itu, banyak yang japri. Makanya saya bilang, please jangan japri. Tanya di grup. Saya kalau jam 8 itu super sibuk loh. Please, beneran. Saya jam 8 itu sibuk sekali. Dan saya harus dahulukan menyajikan berita-berita dulu ya. Oh, pagi juga saya ada morning briefing ya. Pagi ada morning briefing jam 8.15. Itu saya udah morning briefing dengan tim. Saya adalah bagian dari Sekuritas Sanan Putih Raya. Jadi pagi-pagi kita morning briefing dulu. Nah, jadi pagi itu udah sibuk banget gitu. Udah nggak ini. Bahkan sampai jam 9, 9.30. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Pasrah. Udah nggak ada energi karena sibuk kan. Jadi udah nggak bisa kemerungsung. Nah, udah nggak bisa nih. Beda sama kita yang longgar banget. Jadi kayak bawaannya kayak punya energi lebih dan untuk punya kekuatan untuk belanja. Begitu belanja impulsif. Jam 9 itu bahaya banget, bahaya sekali. Makanya saya bilang kalau teman-teman, saya di grup ada beberapa yang nanya, Pak, jam 9 kenapa nggak kasih rekomendasi? Saya bilang, kalau saya kasih rekomendasi jam 9, kalian hajar kanan semua. Bahaya. Sebaiknya saya keluar tuh jam 9:30. Ibarat kata kalau orang praktek di dokter gitu ya, di depan sudah antri, jam 9 saya sudah terima pendaftaran, tapi jam 9:30 saya baru terima pasien masuk gitu. Ibaratnya kayak gitu, saya baru nongol. Hey, I'm here man. Gitu. Jadi baru saya kasih rekomendasi, saya baru lihat ini kira-kira market arahnya bagaimana sih, kondisi bagaimana sih, dan sebagainya gitu. Nah, untuk tetap tenang itu butuh suatu usaha loh, butuh effort. Dan saya kasih
Ini tips-tips ya. Jadi ketika saya kalau Bapak Ibu di grup VIP kan saya kasih rekomendasi tuh. Bahkan biasanya setengah 10 saya kasih rekomendasi kan bombardir. Bisa 5 emiten saya lihat. Oh ini bagus, Peng. Ini bagus, Peng. Ini bagus, Peng. Karena memang sebelumnya saya sudah lihat dan saya sudah lihat, oh ini keren, ini bagus, ini oke, ini saya langsung saya kasih rekomendasi. Nah itu bisa kalau kalian pembawaannya tidak tenang gitu ya, bisa hajar kanan semua itu, 5 wah beli semua. Endingnya kita beli supermarket ya, portofolio supermarket. Harusnya dipilih dari 5 ini mana yang paling cocok dengan karakter. Dipisah-pisah lah, berdasarkan apa? Berdasarkan volatilitas ya. Mana yang volatilitasnya ekstrim, mana yang volatilitasnya nggak ekstrim, mana yang buy high sell high, maksudnya ngejar lagi trend up, mana yang lagi disupport. Dan posisi pagi-pagi kan banyak kan emitennya pagi-pagi koreksi dulu, nanti begitu ke siang dia langsung buru-buru dia rebound. Nah biasanya pagi-pagi saya sudah share tuh, saya suka share juga kadang-kadang, ini buy on weakness, nah ini buy on weakness, atau kalau nggak ini breakout, ada yang breakout, ada yang buy on weakness, itu saya pagi-pagi saya sudah share, bang 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 bang. Jadi kalau kalian nggak tenang, kalian hajar kanan. Nah saran saya ketika saya share ya, Bapak Ibu jangan langsung hajar kanan. Jadi saran saya lihat dulu chartnya. Pertama breakdown aja dulu, di breakdown sampai mamanya time frame, mungkin karena itu pagi untuk day trading mungkin, atau untuk scalping mungkin. Kita langsung buka chartnya mungkin yang hourly dulu ya, cek hourly, kita lihat-lihat dulu. Terus kita lihat juga 15 menit kalau mungkin, kalau oke. Dan request bot chart itu penting ya. Kenapa saya bilang penting? Kenapa saya nggak ke depan, beberapa rekan saya ketika ada yang tanya, Pak penting nggak kita punya charting tool seperti contoh MetaTrader, atau kalau nggak Ami Broker, atau nggak TradingView, penting nggak? Ya penting, untuk analisa penting, tapi tidak untuk kamu nonton di depan monitor terus-terusan ya. Melihat running trade itu bikin jiwa jadi terjejas istilahnya, bahaya. Jangan lihat running trade, atau kalau nggak mantengin RTI. Wah, RTI aja sekarang dipantengin. Wah, nggak usah, jangan, please don't do that ya. Kita itu harus tetap tenang, beli kondisinya tenang, dan pikir beberapa kali. Idealnya sih kalau saya buat pemula sebaiknya jangan trading beli di pagi hari. Kalau untuk pemula sebaiknya beli di sesi 2 aja. Ya, pagi hari itu untuk yang profesional, yang tradingnya udah piawai. Kita dalam konteks real trader ya, full time trader atau real trader. Dia trading benar-benar dapat income dari trading. Nah, itu pagi. Kalau kalian punya kesibukan ya, kerja kantoran, profesi sebagai seorang guru, dokter, atau mungkin pedagang yang mesti harus jaga toko, memang pagi-pagi itu memang nggak bisa kan? Jangan maksain, jangan usah dipaksain. Trading di sesi 2 aja, nggak usah lihat itu sesi 1. Percuma, sesi 1 itu hanya untuk yang orang yang day trading atau yang full time trader aja, mereka biar memanfaatkan volatilitas pagi. Kalau Anda yang merupakan seperti saya bilang tadi, sebaiknya belanja di sesi 2 aja. Itu pun sebaiknya semakin dekat dengan penutupan semakin bagus ya. Jadi jangan ikut-ikut yang ini. Jadi tetap tenang dulu. Dan ini tips-tips ya, sebagai tips ya. Jadi terus kapan mulai analisa, mulai lihat market? Lihat waktu di jam makan siang. Pas memang biasanya kan orang pasti ada istirahat makan siang kan, karena pagi dia ngajar atau pagi dia praktek konsultasi atau praktek periksa pasien, atau dia jaga toko atau usaha apapun yang rally meeting yang memaksa dia harus pagi tidak perlu lihat market. Memang ya udah nggak usah lihat market, jangan paksain. Lihat di sesi 2 saja. Ya, sesi 2 lebih untuk Anda lah. Ya, oke. Ini part of
masih seri yang kemarin ya. Dan hari ini ada satu topik yang menarik yang mau saya bahas. Mengenai ini. Kita hari ini di 2 hari ini lah dari kemarin ada topik yang cukup menggoncangkan dunia trading saham, yaitu dalam waktu dekat IDX akan menghapus fitur running trade untuk melihat broker. Jadi nanti broker mana yang beli, broker mana yang jual akan ditutup. Asing beli atau asing jual akan ditutup. Jadi Bapak Ibu yang melakukan analisa berdasarkan melihat kode broker, wah itu siap-siap saja, siap-siap galau. Dan pada protes dong, sampai tadi saya bilang, wih udah ada petisinya, jadi ada yang petisi, nggak boleh ditutup, jangan gini-gini ya. Kalau saya, ini sudut pandang saya ya. Pemerintah kan berdalih bahwa di negara-negara maju tidak pakai itu kok. Tidak kasih lihat. Coba di Wall Street, mana ada kasih lihat broker beli, broker jual, nggak ada. Running trade loh ya. Ketika dia selesai tutup market, ada data itu ada. Tapi ketika lagi running trade, nggak ada, nggak kasih lihat. Mau asing kayak asing kayak siapa yang beli nggak kelihatan. Jadi pemerintah berdalih lah, harusnya kan kayak gitu. Harusnya harga bergerak bukan berdasarkan oh sekuritas A beli, kita ikutan beli. Oh sekuritas A jual, kita ikutan jual. Atau berdasarkan yaitu foreign, asing beli, asing masuk, kita masuk, asing jual, kita jual gitu. Idealnya niatnya para maksudnya niatnya dari mungkin IDX gitu mungkin adalah harga itu terbentuk dengan senormal mungkin ya, karena memang supply dan demand, karena banyak beli jadi ini, jadi itu kepengennya begitu ya. Sama ketika market ya ketika bursa kayak di Amerika atau di negara manapun yang trading bisa ada yang pakai itu, tapi masih ada juga beberapa negara yang memperlihatkan siapa yang beli siapa yang jual gitu loh. Nah, mungkin tujuannya seperti ini kali ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum paham, Pak, maksudnya apa gitu? Maksudnya seperti ini. Orang tuh pengen denger suara kayak begini. Excel, sell gitu. Pengen denger suara crowd. Crowdnya itu bagaimana? Ya, pengen denger tetangga gimana. Ini sekuritas si A jual apa beli gitu ya. Asing jual apa beli. Itu pengen denger crowd ini. Tapi saran saya sebenarnya kita tidak perlu lihat yang seperti ini. Karena ada satu quotes dari Socrates ini yang menurut saya menarik dan saya pengen bagikan, yaitu ketika kita mau salah, so ikutin crowd aja, ikutin rame-rame gitu. Tahukah kalian kalau sebenarnya ketika kalian melihat terlalu fokus melihat broker AB atau broker CD, itu kadang-kadang juga bisa bias loh, bisa bias dalam beranalisa, cuma berdasarkan lihat, oh mereka ngumpulin lah. Kebetulan saya tidak menganut metode seperti itu, saya selalu stick on the chart. Jadi ketika chartnya saya lihat, oh dia bagus nih, ada di atas selendang, saya akan beli. Oh dia bagus, dia ada skyline, saya akan beli. Terlepas nanti dia, oh kok besoknya turun, saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, atau bahkan saya tidak akan bilang, oh gara-gara sekuritas itu jual sih gitu. Oh asing, bandarnya udah jual belum sih, gini. Enggak, kita ngambil patokannya itu. Yang kita ambil patokan adalah memang sentimennya, atau memang dia sudah ternyata dia ada breakdown support, dan ya udah disiplin aja. Nah kita kembali ke rule nomor 1 tadi. Yang penting yakinnya tadi adalah harus ada punya mindset yang benar, dan 2 disiplin terhadap sistem dan rules. Jadi itu yang menggerakkan, itu yang akhirnya mendrive kita untuk
ini saham ini boleh dibeli apa enggak, ini saham ini nggak boleh dijual apa enggak, dan target profit takingnya di mana, dan target stop lossnya di mana. Itu yang terpenting sebenarnya. Dan kalau sumpama memang belum jalan, kemarin saya sudah buat videonya. Apa videonya? Nah, trading saham itu harus sabar. Ya udah sabar aja dulu, duduk diam dulu. Kalau kita liatinnya kayak gitu, kalau lihat broker berarti apa? Kalau kita lihat broker lagi jalan running trade, berarti kita lihat running trade dong. Kita harus ada di depan monitor terus dong, standby. Wah, jangan. Tetap stick sama chart kalau saya. Atau kalau enggak lebih hebatnya lagi, lebih bagus lagi, Bapak Ibu sudah dalam tahap begini. Bikin trading plan-nya malam, ya kan? Pagi-pagi sebelum market buka, bikin input ordernya, smart order. Bapak Ibu lakukan pekerjaan. Makan siang dipantau. Kalau ternyata belum ke-trigger dan memang harus ganti saham, ada saham lain yang trending, silakan ganti. Untuk pembelian di sesi 2, Bapak Ibu tetap lakukan aktivitas lainnya, dan malam ketika end of day dilihat lagi. Jadi kembali lagi, saham itu kalau Bapak Ibu punya pekerjaan lain dan utama dan ini sampingan, ya jadikan ini sebagai sampingan. Jangan yang saham ini mengkontaminate Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ketika harusnya kerja, harusnya praktek, apalagi dokter atau mungkin siapa, guru ya, atau mungkin ya jaga apa siapapun lah, harusnya dia kerja, pikirannya kemana? Ke saham. Aduh, saham saya bagaimana ya kabarnya ya? Aduh, nyangkut nih, gua mati nih dia. Aduh. Berapa banyak, akhirnya banyak adu-adu. Akhirnya kerjanya jadi nggak konsen, akhirnya jadi nggak bagus, jadi nggak produktif ya. Jangan, kita nggak boleh gitu. Kita harus harus disiplin ya, harus harus punya keyakinan, harus sabar ya. Jadi itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu, itu sebabnya kita Winners Stocks Indonesia buat kita sebagai lembaga pelatihan mengajarkan bagaimana caranya kita supaya bisa trading dengan benar. Jadi ketika Bapak Ibu punya mindset yang benar, akhirnya punya psikologi, akhirnya bisa punya keyakinan karena ada disiplin terhadap sistem yang sudah kita bikin ya. Winner Stocks Indonesia sudah ada sistemnya, Selendang, Skyline, dan V-Line, tinggal ikutin itu aja. Lalu kemudian ada rules yang sudah kita tetapkan. Rules itu berkaitan dengan kita mau beli di area mana, dan kita mau profit taking di mana, dan kita mau stop loss di mana, dan kapan kita harus hold, kapan kita harus taking profit, kapan kita harus cut loss, atau terus average down, average up, dan sebagainya. Itu rules itu kita gunakan dengan disiplin. Kalau kita nggak disiplin, ya sudah, ambiar. Selesai. Itu sebabnya ada hal-hal kadang-kadang kita bisa menentukan, kita bisa ambil keputusan kapan harus hold, ya, harus bersabar. Semua itu jadi satu rangkaian cerita, satu rangkaian proses yang kita lakukan setiap hari. Kita itu trading itu bukan gambling, trading itu adalah pekerjaan dan bukan main-main. Kita itu bekerja benar, kita analisa benar, kita lakukan tugas kita ya, kita bikin trading plan dan sebagainya, atur strategi dan sebagainya. Strategi, apa yang maksud strategi? Strategi itu banyak. Bagaimana cara keluar dari posisi nyangkut, bagaimana caranya kita supaya bisa investasi dan baik dan benar. Strategi itu banyak ya. Strategi entry, strategi exit, dan sebagainya. Banyak banget. Saya ngomongin tips aja di video market review saya, kalau Bapak Ibu rajin nontonin, itu pelajarannya banyak banget. Dan saya buat market review ini jumlahnya udah ratusan, udah tembus 200 kali. Karena apa? Saya bikin tiap hari ya, dan itu kalau bukan karena passion nggak bisa. Kalau bukan karena saya punya panggilan untuk melakukan ini, nggak bisa. Karena apa? Karena lakukan ini saya untuk ngomong ini, ya ngomongin hal ini, saya harus riset. Saya harus belajar. Saya sendiri belajar terus ya. Saya bukan selesai belajar, saya tetap masih belajar. Dan untuk melakukan rekomendasi, saya harus buat ini ya, harus catatannya. Ada catatan semua ya. Ini catatan semua, dan
sebelum saya buat ini bikin semua. Pekerjaan ya itu dari sisi saya yang kerjakan. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu ketika setelah saya nonton ini ya lakukan trading plan, lakukan analisa. Kalau belum bisa belajar. Itu sebabnya Winner Stocks Indonesia membuka pendaftaran dan kami di bulan September ini minggu terakhir loh ya, ini minggu terakhir memberikan promo angpau 500.000 dan percayalah, harga tahun kemarin dan harga hari ini memang berbeda karena memang naik. Karena apa? Kami memberikan fasilitas lebih. Kami itu menambah fasilitas loh. Fasilitas itu kita nggak berkurang. Saya tambah terus. Ada fasilitas A, B, C, D. Saya tambahkan lagi ini, saya tambahkan lagi. Dulu nggak ada prospektus kita. Pagi-pagi nggak ada prospektus. Sekarang saya sediakan. Jadi lengkap dengan trading plan, lengkap dengan market review global, lengkap semua ada. Dan dengan beberapa komentar dari saya, bagaimana. Itu saya lakukan semua, saya sediakan. Nambah terus. Jadi ya tentu saja dengan semakin banyak fasilitas VIP yang saya berikan kepada Bapak Ibu, nggak ada ruginya deh. Trust me. Dan dengan harga yang sangat-sangat affordable. Oke, ya itu tadi ada 2 topik yang saya bagikan, saya summary dulu, yaitu sabar itu adalah bagian yang integral ya, tidak terpisahkan. Dan ketika trading itu harus tenang ya. Tenang juga, jadi tenang. Kalau bawaannya buru-buru, bawaannya FOMO, fear of missing out, wah endingnya kemungkinan besar rugi, banyak ruginya. Dan ketiga saya bicara mau buka, ya saya sedikit berbicara mengenai ya penting nggak penting mengenai apakah kita perlu melihat transaksi itu ya, broker sekuritas itu apakah perlu. Kalau saat ini disediain datanya, Bapak Ibu lakukan analisa berdasarkan itu ya it's okay. Tapi bukan berarti ketika data itu tidak disediakan, habis itu end of story, selesai sudah, ending sudah, goodbye saham. Enggak gitu. Bahkan mungkin sebenarnya itu adalah momentum bagi kita untuk belajar trading dengan benar. Tidak impulsif, tidak lihat crowd ya. Kita dengan mindset sendiri. Kan ada Warren Buffett berkata ya, father of investment ya. Dia berkata bahwa serakahlah ketika orang lain takut dan takutlah ketika orang lain serakah. Dan bagaimana caranya kita bisa tahu begitu? Ya, kalau kita malah ikutan ketakutan ketika orang lain takut dan kita serakah ketika orang lain serakah. Ya, jadi hindarin yang ini kita hindarin ya. Ini kita hindarin yang ketika orang lain sell kita ikutan sell, ketika orang buy kita ikutan buy. Kita harusnya seharusnya berlawanan sama mereka. Ketika orang lain sell, kita harus ada di sisi yang buy. Dan ketika orang lain buy, kita harus ada di sisi yang sell. Katanya gampang dikatakan, tapi jalaninnya susah. Dan itu harus saling reminder. Kita di antara teman-teman grup pun saling mengingatkan. Itu pentingnya kita punya komunitas yang baik, ya. Saling ngingetin, tenang, nanti dulu aja. Ya, kita kayak gitu kok di grup. Dan ketika banyak yang merasa galau, kita saling menguatkan juga. Pentingnya punya komunitas yang baik dan benar tuh yaitu. Oke, kita akan masuk ke market review ya, Dan sebelum saya saya bahas market review dulu deh. Soalnya ada beberapa pertanyaan saya biasanya di setelah sektoral ya, bahas sektoral, lupa saya. Oke, ya. Composite hari ini seperti saya sudah bilang ya, candle-nya kayak begini sih udahlah, nggak usah disikapi yang wah apa jelek lah gimana, udahlah. Ini range-nya sempit banget, ini range-nya sempit bener dan it's okay lah ya. As long as dia ada di atas lendang, saya bilang sih hold. Gampang kan? Ini kan tuh. Lihat tuh candle-nya kemarin dia turun nutup gap dan dia ditutup di atas lendang ya, harusnya hari ini ya rebound gitu ya. Jadi itu memiliki ketenangan adalah salah satunya adalah ketika kita punya acuan, punya trust terhadap trading system. Jadi trading itu tenang, santai. Dan tidak usah kita buru-buru ya, buru-buru analisa dan sebagainya. Semua itu kita lakukan sudah terprogram karena ini sudah jalan. Sudah ada kuantitatifnya, Bapak Ibu tinggal lihat kapan harus taking profit, kapan harus cut loss dan sebagainya. Dan Composite hari ini membukukan net sell Bapak Ibu. Net sell 221,4 miliar. Ya oke lah. Bener kan?
candlenya hijau, asingnya jualan malah, ya kan? Kemarin candlenya 2 hari beberapa hari merah, asingnya malah beli, ya. Dan hari ini asing kedapatan malah jualan. Ya, 221,4. Masih oke, pada dasarnya masih oke. IHSG mungkin tadi Noel sedikit, mungkin kemungkinan besar kalau besok masih sideways, besok kan akhir minggu. Tapi saya kok curiga besok hawanya bakal bagus. Besok ya besok akhir minggu, hari Jumat ya besok ya. Kita berharap besok dia breakout ya. Terus hari Senin koreksi. Jadi besok sentimennya mungkin jualan dulu besok, kan dia breakout. Ceres. Begitu besok breakout, hari Seninnya koreksi sedikit, mungkin bikin galau seperti biasa. Mungkin hari Selasanya bikin galau lagi, hari Rabunya naik lagi, Kamis naik, Jumat depan koreksi. Mungkin loh ya, ini skenario konspirasi teori saya yang ya saya dulu pernah tebak-tebakan begini dan pernah tepat sih. Jadi ya moga-moga besok minggu depan tepat ya seperti analisa saya ini. Tapi kalau enggak ya juga nggak apa-apa kan. Kita cuma ngomong ya ya terjadi bagus, nggak terjadi juga nggak apa-apa. Karena kita fokus di pergerakan sahamnya aja. Ini komposnya terus sektoralnya bagaimana sektoral? Coba kita cek agri. Ya, agri mau kejedot resisten dan dekoreksi. Setelah kemarin dia sempat naik 3 hari. Nah, ini hari keempat sebenarnya masih bagus. Dan hari ini agri besok akan nguji lagi. Kalau besok dia breakout itu berarti back on the trend ya. LI, LSIP silakan diperhatikan lagi ya. Kalau saya bilang kayak gini kita belanjanya dicicil aja ya. Kemudian habis agri ada basic. Wah, basic lumayan. Ini secercah harapan dia udah mulai rebound lagi. Harapan saya dia kembali masuk ke dalam skyline dan bisa naik ke atas selendang ya. Oke, menarik. Kan misalnya kok misalnya buru-buru amat ya. Consumer dulu. Wah, consumer udah nggak usah ngomong lah ya. Kita udah tahu kan, masih downtrend di bawah selendang. Enak banget kok analisanya. Hanya dalam hitungan detik Bapak Ibu bisa ambil keputusan. Karena apa? Garisnya jelas, rule-nya jelas ya. Habis consumer ada finance. Wow, finance oke kan? Naik lagi. Kemarin sudah kode loh finance, dan hari ini finance memang banyak yang naik dari finance ya. Ada Breeze, ada Agro, dan banyak ya. Terus habis finance, infrastructure juga lumayan oke ya. Terus ada miscellaneous industry. Wow, dia udah nyentuh support. Kalau jebol bawah ini goodbye. Tapi kalau dia bisa rebound, menarik nih ya. Bagus lagi kalau dia bisa naik ke atas skyline dan selendang. Cakep tuh. Mining masih santai lah ya. Dia tertahan. Good newsnya adalah dia tertahan di level support itu, di selendang. Keren lah itu. Masih aman ya. Habis mining ada trade udah comeback lagi kan. Nih kalau lagi uptrend lihat aja pullbacknya, menarik. Pullback rebound dan selendang sebagai bantalnya, enak banget. Properti, wow, properti udah mulai ya. Harusnya properti mulai bagus nih, dia comeback lah ke atas selendang ya, comeback ke atas selendang supaya back on the track. Udah itu aja sektoralnya. Pada dasarnya ya kita berharap kalau lihat modelnya begini besok pada rebound rame-rame ya, dan IHSG bisa hijau. Ya oke, sekarang kita akan ulas. Sebelum saya masuk ke rekomendasi, saya akan ulas. Ada 3 emiten yang bisa yang diminta untuk ulas. Kita mulai dari Pegas. Kemarin ada yang sempat ulas Pegas tapi videonya sudah saya buat jadi nggak sempat saya ulas. Pegas ya selama masih ada di bawah selendang, let's say anggap dia udah punya, orang ini sudah punya dan kepengen average down kan. Kalau kepengen average down,
Kalau saran saya, kalau lagi di dalam penuh tekanan ini, masih di bawah selendang, jangan dulu. Better tunggu dia breakout, sudah di atas selendang, sudah di atas skyline, nah baru belanja. Kalau belum bisa, ya amat-amatin dulu. Nanti sesuai janji saya akan buat sih cara keluar dari posisi nyangkut, atau sudah buat belum ya? Kayaknya udah deh. Nanti mungkin saya akan bahas lagi, atau bagaimana cara menghandle kerugian gitu-gitu ya. Ya itu juga oke, juga menarik juga untuk dibahas tuh. Ya, Pegas saya lihat sih belum waktunya untuk serok. Bagus untuk serok nanti aja. Tapi itu udah tanda-tanda bagus, karena biasanya kalau dia sudah habis keluar doji begini, model begini, biasanya besok hijau. Kita harap-harap besok kalau dia besok hijau, sekali naik bisa segini nih, langsung tag gitu ya, langsung ketarik. Ya moga-moga minggu ini ditutup di atas skyline. Kalau besok bisa naik sampai ke atas skyline, oh boleh beli. Pegas boleh beli ya. Selain Pegas ada Astra Internasional. Wow, Astra ini bikin galau. Nah ini jebol, dia udah jebol support, udah selesai sudah. Harusnya kemarin harusnya kemarin udah cut loss dulu Astra. Dan dia masih di bawah skyline, di bawah selendang, dan sudah jebol support. Jadi, nah ini ya maksud saya. Kalau mau serok, ya kemarin itu kan kelihatannya wah bisa serok ya, bisa serok. Karena kalau kemarin serok, kalau kemarin Bapak Ibu serok, begitu dia jebol ini langsung cut loss. Langsung cut loss dulu. Nah, pertanyaannya, Pak, saya kan nggak ikut winner stock, jadi nggak tahu V-line-nya. Ya, benar juga. Tapi harusnya setidaknya Bapak Ibu punya strategi yang jauh lebih lebih bisa dicari patokan lah. Mama mau pakai moving average berapa kayak terserah lah. Tapi kalau saya bilang ya dibikin rule aja minus 5% atau minus 10%, silakan keluar dulu ya. Selama belum kena ya aman-aman aja. Saya berharap sih besok juga udah dibalik di atas ini lagi. Karena kalau dia besok bikin lower roll lagi, wah kurang bagus ya. Contohnya sama kayak yang mau saya ulas berikutnya adalah gudang garam. Ini kan juga sama nih. Kok bawahnya ada kuning sih? Oh, gudang garam ini tadi saya pakai chart ini juga berarti untuk jelasin. Nah, ini ada support bawah di sini yang bottom yang udah lama sekali. Coba saya cek. Oh ya, nih di tahun 2014 ada bottom di sini ya. Jadi 2014 dan 2011. Wow, harusnya sih mantul. Moga-moga mantul di bottom ini. Kalau dia belum bisa mantul, waduh. Nggak tahu juga deh. Makanya sebaiknya saya bilang, kalau dia belum mampu naik ke atas selendang, di atas skyline, mending jauh-jauh dulu ya. Itu pentingnya Bapak Ibu punya sistem ya. Bukannya apa, coba aja kalau nggak punya sistem dan nggak ngerti caranya melihat ini. Kita bayar cut loss terus, dan cut loss tiada akhir ya. Nah ini tuh lihat, dia kan tertahan di selendang, dia nggak mampu naik. Kalau saya sih nggak berani trading, nggak berani beli barang ini. Dan bener kan, ambiar, bang 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 bang. Mau naik, nggak mampu lagi naik, dia turun lagi. Nah kayak gini udah harusnya tahu, wah ini udah nggak jelek, nggak bagus nih. Dia nggak bisa naik ke atas selendang, habis itu ambiar, bang 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 bang. Lah kamu ruginya di sini udah berapa duit gitu aja. Ruginya udah berapa duit? Kalau ruginya udah kebanyakan, mending join winner stock. Saya kasih tahu, suruh cut loss, selesai. Bapak Ibu akan irit, nggak bayar ruginya. Senangnya nyetorin bandar terus sih, atau senangnya nyetorin ke market maker, atau senangnya rugi gitu loh. Waduh, jangan, sayang. Mending belajar dulu. Kalau Bapak Ibu udah belajar, punya kekuatan, punya kemampuan untuk ambil keputusan, confident, cut loss ya cut loss, gitu aja, beres ya. Ya, ini tiga emiten yang teman-teman request dan downtrend semua kan. Nah, Astra coba. Nah, ini udah posisi udah ini warning, jangan seperti gudang garam ditahan terus. Nah ini lihat, kalau besok dia bikin candle merah tua lagi, ya jualan udah, jangan ditahan-tahan. Jualan dulu aja, yang penting duitnya balik kan. Di sini yang penting duit balik, bukannya apa.
Tadi ada bilang lagi, Pak ini ada polanya head and shoulder. Ya bener ada pola head and shoulder nih. 1, naik. Terus. Nah ini potensi turunnya ke berapa? Ini saya ngomong kosong aja nih. Ini kalau saya ngomong tarik garis asal-asalan ya. Tarik garis asal-asalan. Anggap ini saya mau dari yang sini aja dah. Ini kalau saya tarik gini aja nih. Nah, kalian sanggup terima nggak sampai di sini minusnya? Ini level 5 ribuan, turun sini 4 ribuan. Kalau levelnya di 5 ribuan, kalau dia Bapak Ibu punyanya di level 6 ribuan, ke 4 ribuan minusnya udah berapa? Ya kan? Mungkin nggak sampai sana? Ya mungkin aja, lihat itu. Bottomnya di sini, sempat di sini kok. Kapan? Nih, bulan tuh, bulan Oktober. Tuh, possible nggak kalau sampai sini? Iya, bisa aja possible. Tiada yang tak mungkin. Namanya juga market, kita nggak tahu kan. Dalamnya lautan siapa yang tahu. Nah, itulah market. Kalau lagi turun juga siapa yang tahu dasarnya. Jangan bilang, wah ini mah enggak lah, aman lah. Ya, kecuali kita bandarnya, kecuali kita market makernya. Selain itu, jangan merasa lebih hebat dari market. Saya aja nggak berani. Ya, saya aja nggak berani. Saya mending ngaku kalah, ngaku salah, ya. Cut loss ya cut loss. Contoh kayak TPIA. Kemarin saya cut loss TPIA. No. Saya simple. Saya kan seroknya di sini. Harapannya apa? Wah, kalau dia naik saya dapat jackpot. Lah, ternyata dia jebol. Ya udah saya cut loss. Tapi cut loss saya gimana? Berdarah-darah nggak? Ya enggak dong. Belinya di sini. Level 10.000. Saya beli 10.200. Sorry. Beli 10.200. Ya kan? Gambar aja deh, lebih enak deh, biar pada ngerti. 10.200. Oke? Terus, ini nggak kelihatan garisnya. Nah ini, 10.200. Scalennya berapa? Scalennya anggaplah 10.175. Lah ketika dia jebol, saya jual lagi, dia di bawah, di level 10.000. Ruginya berapa? Cuma rugi 200 poin. Bikin saya luka dalam? Enggak. Ya saya jual aja jual. Lah baru masuk sekali. Dan ternyata dia nggak sesuai dengan trading plan saya, jual cut loss. Ya udah. Terus pindah. Pindah dapat di mana? Banyak. Saya dapat dari BBTN, dapat dari Agro, dapat dari apalagi tuh. Lumayan, ketutup, minusnya sih hilang. Jadi pentingnya punya strategi, pentingnya punya trading plan, pentingnya punya sistem, ya. Oke, sekarang saya mau memberikan rekomendasi untuk besok 5 emiten apa aja sih yang buat besok ya yang kita bisa untuk tradingkan. Ya, pertama adalah Java. Java menarik ya, Java. Sideways, turun, dan dia mulai comeback. Dan menurut saya ketika dia naik, dia mau naik ke atas, dia swing dulu ke bawah. Dan ini udah swingnya. Ini kalau begini confirm. Kalau biasa kita sebut ini sebagai pattern reversal ya. Dia begini ya. G pattern ya. Dia huruf kayak J gitu. Wow. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, kalau besok breakout ini lebih bagus. Breakout di atas 1550 itu udah oke lah ya. Bisa breakout ini bagus. Java, United Tractor. Wow, United Tractor sama. Nah, ini hati-hati nih. Nanti kayak kemarin lagi serok nggak berani cut loss. Kalau serok di bottom, kalau dia jebol support ya jual, jangan ditahan-tahan. Kalau nggak punya ilmunya, belajar ya, bergabung sama kita di Winner Stocks Indonesia. Ya, jangan-jangan Bapak Ibu channel YouTube saya aja belum subscribe. Kalau belum subscribe, subscribe dulu ya. Nah, ini dia udah mulai comeback ya. Kalau dia bisa keluar di atas selendang itu udah
confirm, reversal. Tinggal diatur aja strategi money manajemennya, masuk bertahap berapa persen, silahkan ya. Terus ada satu emiten yang baru pertama kali saya sebut di sini, Power, bukan tower ya, Power. Kalau tower udah terbang, ini belum yang ini, Power, Cikarang Listrindo. Saya lihat ini menarik, cuma satu yang perlu Bapak Ibu cermati, transaksinya belum banyak transaksinya, dan ya ini lapis 2, lapis 3 lah, ini lapis 3 lah, saya anggap lapis ketiga, jadi salah satu emiten lapis 3 yang disebut. Kalau Bapak Ibu nggak seret, nggak trading ini juga nggak apa-apa. Saya cuma seneng lihat chartnya aja gitu loh ya. Moga-moga dia bisa breakout. Kalau bisa breakout ya lumayan dapat jackpot nih. Kalau nggak ya jangan, nggak usah. Kalau nggak suka nggak usah. Breeze, wow, sudah lama juga nggak saya rekomendasikan ini Breeze. Besok kalau dia full power lagi, wah cakep ini. Saya lihat powernya udah di atas rata-rata hari ini, perdagangan hari ini. Itu makanya saya mulai berani rekomendasiin dia. Breeze. Terus satu lagi terakhir adalah IRA. Wow, ini juga sama mirip-mirip sama Java ya, G pattern ya, dan naik, dia koreksi, ketahan sama selendang. Ini kalau bisa breakout, cakep nih. Breakout berapa? Ini breakoutnya nih. Ya, 2670. Di atas 2700 beli aja. Udah gitu aja. Simple kan? Enak tradingnya, santai. Pasang stop loss, pasang target, trading relax. Oke? Ya, itu dulu. Wow, tidak nyangka sudah 40-an menit lagi. Stabil di 40-an menit nih saya buat video sekarang. Dulu 15-20 menit aja. Ya, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa, sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube kami. Jika Bapak Ibu mendapat manfaat, jangan segan-segan, jangan pelit-pelit untuk beri jempol. Dan tentu saja, kalau Bapak Ibu mendapat manfaatnya dari video-video kami, dukung channel YouTube ini untuk semakin berkembang dengan share ke teman-teman Bapak Ibu, saudara, teman. Sekarang itu trading saham jadi kekinian. Jangan sampai mereka itu masuk dan kejeblong apa namanya, lubang investor mendadak dan sangat dalam. Jangan sampai itu. Ya, kita beri edukasi yang baik dan benar. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy profit. Have a nice day. God bless.